Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadila Sdianingsih dari kelas 1 KPID. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Jangan lupa disimak ya guys. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta atau jumlah banyak itu sejak awal sanad sampai akhirnya. Ada lagi yang mendefinisikan hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan banyak orang dan diterima dari banyak orang pula yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Adapun hadis mutawatir ini umumnya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu mutawatir lafasi dan mutawatir maknawi. Yang pertama, mutawatir secara lafaz atau lafasi, berarti hadis tersebut diriwayatkan secara mutawatir baik secara lafaz dan maknanya. Seperti sabda Rasul dalam hadis, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka ia telah mendapatkan tempat di neraka. Setidaknya terdapat 70 sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini, kemudian diteruskan ke para tabi'in dan seterusnya. Selanjutnya, hadis mutawatir maknawi. Mutawatir secara makna berarti hadis tersebut diriwayatkan maknanya saja yang mutawatir, tidak dengan lafadznya. Seperti hadis-hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa, ada 100 hadis yang membahasnya. Setiap hadis menerangkan bahwa Nabi mengangkat tangan saat berdoa, akan tetapi dalam kasus atau masalah berbeda dan setiap kasus tersebut belum tentu mutawatir secara lafaz. Untuk yang selanjutnya, hadis ahad. Hadis ahad secara sederhana yang disebut hadis ahad adalah hadis yang tidak mutawatir. Kata ahad adalah bahasa Arab yang berarti satu. Makna pengertian hadis ahad adalah hadis yang disampaikan oleh satu periwayat. Dalam beberapa literatur yang didapat pengertian hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau yang jumlah periwayatannya terbatas dan tidak banyak sebagaimana yang terjadi pada hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis mutawatir bersifat lebih umum, artinya walaupun sebagian dari tabakat sanadnya jumlah perawi yang meriwayatkannya kurang dari 3 orang, masih dapat dikatakan hadis masyhur. Hadis masyhur biasanya para tabakat pertama atau sahabat dan tabakat kedua atau tabi'in terdiri dari 1 orang perawi saja. Kemudian jumlah rawi pada tabakat berikutnya cukup banyak. Yang selanjutnya hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada 1 tabakat saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya atau diriwayatkan oleh orang banyak. Berdasar pengertian tersebut, bahwa hadis aziz bukan yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada setiap tabakat, tetapi selagi pada salah satu tabakat saja didapati 2 orang rawi, sudah bisa dikatakan hadis aziz. Ibnu Hibban al-Busti berpendapat bahwa hadis aziz yang hanya diriwayatkan oleh dan kepada 2 orang perawi sejak dari lapisan pertama sampai pada lapisan terakhir tidak sesekali terjadi. Kemungkinan terjadi memang ada, hanya saja sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, bisa terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis aziz karena hanya diriwayatkan oleh 2 rawi, tapi berubah menjadi hadis masyhur karena pada tabakat seterusnya berjumlah banyak. Yang terakhir, hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.
Penyendirian perawi bisa berarti mengenai personnya, yaitu tidak ada orang yang meriwayatkannya selain diri sendiri, atau mengenai sifat dan keadaan perawi, yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Berikut saya lampirkan contoh skema dari sanad hadis.